Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran kimia bersama Ibu Redesi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur. Sebelumnya, sebagai permulaan kita mengingat-ingat materi sebelumnya ya. Nah, untuk tabel periodik, golongan 1A disebut juga golongan alkali. Golongan 2A disebut juga golongan alkali tanah. Golongan 7A disebut dengan golongan halogen. Golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Untuk golongan 3A, 4A, 5A, 6A disebut sesuai dengan unsur yang terdapat pada golongan tersebut. Misalnya golongan 3A itu ada unsur boron. Jadi dia disebut dengan golongan boron. 4A golongan karbon, golongan 5A golongan nitrogen, golongan 6A golongan oksigen. Dan golongan B biasanya disebut dengan golongan transisi. Nah, ingatkah kalian ketika kita belajar klasifikasi makhluk hidup dalam pelajaran biologi SMP? Kucing, singa, harimau adalah 3 hewan yang berbeda-beda, tetapi dikelompokkan dengan familia yang sama. Pastinya ada kesamaan pada ketiganya yang menyatukan mereka. Begitu pula dengan unsur-unsur. Unsur-unsur dengan kemiripan sifat dikelompokkan dalam satu golongan. Apa yang mendasari kemiripan sifat antara unsur-unsur? Mengapa unsur-unsur tersebut berulang secara periodik? Nah, itu kita akan bahas pada materi ini. Contoh lain lagi, pernahkah kalian pergi ke supermarket? Di supermarket penyusunan barang-barangnya bagaimana? Misalnya kalian mau cari sayuran brokoli. Apakah kalian akan mencari ke seluruh bagian supermarket? Tentunya tidak. Kalian harus mencarinya di kelompok sayur-sayuran. Nah, begitu juga dengan unsur dalam tabel periodik. Unsur dalam tabel periodik telah disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Misalnya golongan 1A, unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr itu memiliki kemiripan yang sama, sehingga dia digolongkan dalam satu golongan. Begitu juga dengan unsur-unsur lainnya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian mampu menjelaskan sifat-sifat dari keperiodikan unsur yang diantaranya jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Nah, yang pertama adalah jari-jari atom. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar karena jumlah kulit dari atas ke bawah itu semakin banyak, sehingga muatan inti bertambah positif, maka gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Meskipun jumlah elektron dari kiri ke kanan bertambah, tetapi masih menempati kulit yang sama. Bertambahnya muatan positif dalam inti menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya jari-jarinya itu semakin kecil. Kalian bisa lihat gambar yang Ibu sajikan. Ini adalah golongan 1A. Golongan 1 H, Li, Na, K, Rb, Cs itu dari atas ke bawah memiliki kecenderungan jari-jari semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, misalnya periode kedua itu ada Li, Be, Vc, No, F, dan Ne. Dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Nah, ini contohnya. Na dengan nomor atom 11, jari-jarinya demikian. Jadi dia punya 3 kulit, sedangkan K punya 4 kulit, Rb punya 5 kulit, Cs punya 6 kulit. Yang kedua adalah energi ionisasi. Kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil karena jari-jari atom bertambah.
Meskipun jumlah muatan positif dalam inti bertambah, tetapi gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin lemah. Karena jari-jari semakin panjang, akibatnya energi ionisasi semakin berkurang. Sedangkan dari kiri ke kanan, dalam satu periode itu energi ionisasinya semakin besar. Bertambahnya energi ionisasi karena muatan positif dalam inti dan jumlah kulitnya tetap menyebabkan gaya tarik inti semakin kuat, sehingga energi ionisasinya semakin bertambah. Kalian bisa lihat, kalau dari atas ke bawah, dari unsur golongan 1, jari-jarinya itu bertambah, seperti yang tadi telah kita bahas, sedangkan energi ionisasinya berkurang. H memiliki energi ionisasi 1312, sedangkan Li 520 dan seterusnya sampai Cs. Begitu juga dalam satu periode, dia cenderung dari kiri ke kanan semakin besar. Sifat yang ketiga adalah afinitas elektron. Kecenderungan afinitas elektron dalam suatu unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Muatan inti bertambah positif, jari-jari atom semakin besar, dan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap semakin lemah. Akibatnya afinitas elektron berkurang. Sedangkan dalam satu periode, afinitas elektron dari kiri ke kanan cenderung bertambah. Muatan inti bertambah positif, sedangkan jumlah kulit tetap, menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap semakin kuat. Akibatnya, afinitas elektron cenderung bertambah. Sifat yang terakhir adalah keelektronegativitas atau keelektronegatifan. Keelektronegatifan suatu unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Jumlah muatan inti yang bertambah positif dan jumlah kulit yang bertambah, maka kemampuan inti untuk menarik elektron semakin lemah. Akibatnya keelektronegatifannya semakin lemah. Sedangkan dalam satu periode, keelektronegatifan unsur dari kiri ke kanan cenderung naik. Muatan inti yang bertambah positif dan jumlah kulit yang tetap menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang sifat keperiodikan unsur. Semoga kalian paham dan semoga kalian suka video ini ya. Sampai jumpa.